fertilitas, perkawinan, dan perceraian. Berikut pembahasannya. Fertility rate di Indonesia menunjukkan tren penurunan secara bertahap dalam 1 dekade. Fertilitas adalah kemampuan wanita untuk melahirkan anak yang hidup dan merupakan indikator penting dalam analisis pertumbuhan penduduk. Dalam teori demografi, fertilitas dipengaruhi oleh 3 faktor utama, yaitu faktor biologis, sosial, dan ekonomi. Terdapat variabel antara yang mempengaruhi fertilitas seperti usia kawin pertama, penggunaan alat kontrasepsi, dan lamanya masa menyusui. Teori transisi demografi juga menjelaskan bahwa seiring meningkatnya modernisasi dan urbanisasi, angka kelahiran akan menurun karena meningkatnya pendidikan dan kesejahteraan ekonomi rakyat. Angka pernikahan di Indonesia terus menurun. Pergeseran nilai sosial dan budaya ini menjadi salah satu penyebabnya. Namun masalah klasik yaitu faktor ekonomi dianggap sebagai alasan terbesar di balik fenomena ini. Maksud kami salah satu alasan terbesar di balik fenomena ini. Perkawinan adalah lembaga sosial yang diatur oleh norma, hukum, dan agama untuk membentuk keluarga. Perkawinan tidak hanya menjadi sarana reproduksi, tetapi juga mencerminkan status sosial dan stabilitas ekonomi. Dalam masyarakat tradisional, perkawinan seringkali dipengaruhi oleh nilai budaya dan peran keluarga besar. Namun di masyarakat modern, perkawinan lebih banyak ditentukan oleh faktor individual seperti cinta, kesiapan finansial, dan karir. Melihat fenomena akhir-akhir ini yang beredar di media sosial, semakin banyak pasangan di Indonesia yang memilih berjalan sendiri. Menariknya, struktur perceraian di Indonesia masih didominasi oleh cerai gugat, yakni gugatan yang diajukan oleh pihak istri. Pada 2003, perceraian. Perceraian merupakan pembubaran hubungan perkawinan secara hukum, menyulut dari konflik sosial. Perceraian terjadi akibat ketidakseimbangan dalam relasi kekuasaan, komunikasi, dan kepentingan dalam keluarga. Faktor ekonomi, kekerasan rumah tangga, perbedaan nilai, dan modernisasi turut mempercepat meningkatnya angka perceraian di berbagai negara, termasuk Indonesia. Kali ini saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi fertilitas, perkawinan, dan perceraian. Yang pertama, faktor ekonomi. Faktor ekonomi memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap dinamika keluarga. Kondisi ekonomi yang stabil mendorong pasangan untuk memiliki dan menikah. Sementara ketidakstabilan ekonomi sering menjadi penyebab penundaan perkawinan dan tingginya angka perceraian. Yang kedua, faktor pendidikan. Tingkat pendidikan, terutama pendidikan perempuan, memiliki pengaruh signifikan terhadap penurunan angka fertilitas. Wanita yang menempuh pendidikan tinggi cenderung menunda perkawinan, memiliki jumlah anak lebih sedikit, dan berpartisipasi aktif dalam dunia kerja. Yang ketiga, faktor sosial dan budaya. Nilai budaya dan agama memainkan peran penting dalam membentuk persepsi terhadap perkawinan dan perceraian. Dalam masyarakat tradisional, pernikahan dianggap sebagai kewajiban sosial dan religius, sementara perceraian merupakan hal yang tabu. Keempat, faktor urbanisasi dan modernisasi. Urbanisasi memiliki pengaruh besar terhadap pola hidup masyarakat di daerah perkotaan. Angka kelahiran cenderung lebih rendah karena biaya hidup yang tinggi, padatnya aktivitas kerja, serta akses yang lebih luas terhadap alat kontrasepsi. Yang kelima, faktor teknologi dan media. Perkembangan media sosial turut memengaruhi pola hubungan dan kehidupan rumah tangga. Media dapat menjadi sumber edukasi keluarga, tapi juga bisa menimbulkan masalah baru seperti perselingkuhan, daring, atau online affair. Konflik komunikasi dan ekspektasi yang tidak realistis terhadap pasangan. Gimana kasih tu? Nanti macam ini maka kehabisan tenaga. Nanti macam ini ada tenaga. Pemirsa, menurut data dari Badan Pusat Statistik, angka kelahiran total atau Total Fertility Rate atau TFR Indonesia terus menurun dalam 50 tahun terakhir. TFR adalah rata-rata jumlah anak yang dilahirkan hidup oleh seorang perempuan selama masa reproduksinya. Pada 1971, angka kelahiran total atau TFR nasional masih 5,61. Data dan kondisi terkini di Indonesia.
Menurut Badan Pusat Statistik atau BPS pada tahun 2024 yang pertama yaitu angka kelahiran total atau total fertility rate atau TFR Indonesia menurun dari 2,4 anak per perempuan pada tahun 2015 menjadi 2,1 anak per perempuan pada tahun 2023, dan yang kedua yaitu usia kawin pertama meningkat dari 20,9 tahun pada tahun 2010 menjadi 22,7 tahun pada tahun 2023, menandakan kecenderungan menunda perkawinan. Dan yang ketiga yaitu jumlah kasus perceraian meningkat dari 349.000 kasus pada tahun 2010 menjadi 516.000 kasus pada tahun 2023. Alasan terbanyak adalah masalah ekonomi 40% dan perselisihan terus-menerus hingga 36%. Setelah data di tanah air, angka pernikahan di Indonesia menurun drastis. Lantas seperti apa tanggapan masyarakat terkait hal ini? Kita simak bersama tanggapan warga berikut ini dengan rekan Agnes Valencia dan juru kamera Dava Sidki. Menurut saya sih menurun tuh karena ada penyebabnya sih. Menurut saya karena mungkin trauma ngelihat banyak banget sekarang perceraian-perceraian yang terjadi di Indonesia ya, nggak cuman. Dampak sosial ekonomi terhadap dinamika keluarga. 1. Dampak sosial. Menurunnya angka kelahiran berdampak pada perubahan struktur umur penduduk dengan meningkatnya jumlah lansia. Meningkatnya perceraian menimbulkan permasalahan sosial seperti keluarga tunggal, anak putus sekolah, dan gangguan psikologis anak. Pergeseran nilai keluarga dari kolektivistik menjadi individualistik memperlemah kohesi sosial antar anggota keluarga. 2. Dampak ekonomi. Keluarga dengan jumlah anak sedikit cenderung memiliki kondisi ekonomi yang lebih stabil. Perceraian dapat menyebabkan penurunan kesejahteraan terutama bagi perempuan dan anak-anak. Pemerintah harus menanggung beban sosial yang lebih besar melalui program bantuan keluarga dan perlindungan anak. Dampak terhadap pembangunan nasional. Penurunan fertilitas yang terkontrol mendukung pembangunan berkelanjutan melalui pengendalian jumlah penduduk. Namun, jika terlalu rendah dapat menyebabkan penurunan produktivitas dan penuaan populasi seperti yang terjadi di negara maju. Pemirsa, menurut data dari Badan Pusat Statistik, angka kelahiran total atau total fertility rate atau TFR hanya turun sedikit dari 57,9 dari sekarang Mungkin itu saja pembahasan dari materi kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih sudah menonton. Wabillahi taufiq